Okay, today I want to explain the Metta Bhavana first. No? Loving kindness meditation. Loving kindness meditation is one kind of the protective meditation. So can protect yogi always this Metta Bhavana, loving kindness meditation. Ya, jadi sekarang ini saya mau menjelaskan mengenai meditasi metta atau meditasi cinta kasih. Meditasi cinta kasih ini adalah salah satu dari 4 meditasi pelindungan ya. Maksudnya meditasi cinta kasih ini bisa melindungi meditator. So everybody love ourselves. No? Everybody love ourselves. We also want to be happy, healthy, long life, always like that. In the same way, other people also want to be always happy, healthy, and long life. Jadi kita semua itu kita sayang dan cinta diri kita sendiri ya. Artinya itu kita selalu berharap, punya keinginan kalau diri kita itu selalu senang, bahagia, sehat, nah, dan sebagainya gitu ya. Begitu juga orang-orang lain semua gitu. Mereka juga punya keinginan yang sama seperti kita juga gitu. So send your self fast. So close your eye now, and also create your smiling face. If you see your smiling face, send to you. No, may I be free from danger, free from mental pain, free from physical pain, free from where I am always where I happy always like that. No, 1 minute. No. Ya, jadi sekarang Anda coba kirim cinta kasih kepada diri Anda sendiri, Anda tutup mata, kemudian Anda coba mengingat wajah Anda yang tersenyum itu, munculkan gambar wajahnya itu di depan Anda. Setelah kelihatan wajah Anda yang tersenyum, kemudian Anda kirimkan cinta kasih dengan mengucap dalam batin, semoga saya selalu bebas dari mara bahaya, semoga saya selalu bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani, semoga saya selalu sehat dan bahagia gitu. Seperti itu sekitar 1 menit ya. Yeah. So after that, change to the other person. This other person stay alive, stay sick. No? So you are lady, so try you are lady friend or you are lady respected teacher. You are beloved and respected teacher. No? So this person also you already saw before her smiling face. No? So calling back this smiling face again. Previous time you already see this face, so you can call this smiling face, or the whole body also can. No? So this smiling face appear in front of you, maybe around the 1 meter, no, in front of you. After that, sending to this person, Ayan Sapuriso, Awira Hotu, Adya Beja Hotu, Aniga Hotu, Suki Adana, Brihara to, no, the same meaning. No? Ya, jadi setelah Anda kirim cinta kasih kepada diri Anda sendiri sekitar 1 menit, setelah itu Anda kirim kepada orang lain ya. Maksudnya orang lain adalah teman ataupun guru Anda yang Anda hormati ataupun teman dekat Anda ya. Tapi yang jenis kelaminnya sama dan masih hidup. Jadi kalau misalnya Anda laki-laki, Anda kirim kepada guru laki-laki Anda ataupun teman laki-laki. Kalau perempuan, kirim kepada perempuan yang masih hidup ya. Jadi orang ini sebelumnya Anda sudah pernah melihat wajahnya yang tersenyum, toh. Jadi Anda ingat-ingat kembali wajah tersenyumnya itu, kemudian Anda munculkan supaya kelihatan di depan Anda, muncul sekitar 1 meter gitu, lebih kurang aja sekitar 1 meter. Anda bisa melihat wajahnya, ataupun keseluruhan tubuhnya juga nggak apa-apa, atau hanya kelihatan wajahnya juga boleh, sampai ke kaki juga boleh, itu nggak apa-apa. Nah, setelah gambar yang muncul, kemudian Anda bisa mulai merenungkan, mengirimkan cinta kasih dengan berkata dalam batin, semoga dia selalu bebas dari mara bahaya. Semoga orang ini selalu bebas dari penderitaan batin, bebas dari penderitaan jasmani. Semoga dia selalu sehat dan bahagia. So after that, say one sentence only. Ayan Sapuriso, Awira Hotu, free from danger. Only one sentence only change. No?
Jadi setelah itu Anda bisa pilih salah satu kalimat aja. Dari 4 kalimat yang tadi Anda bisa pilih salah satu aja. Misalkan Anda hanya pilih semoga dia selalu sehat, semoga dia selalu bebas dari mara bahaya. Semoga orang ini selalu bebas dari mara bahaya sambil pertahankan gambarnya itu ya. So this one sentence only send this your beloved and respected person, maybe until the jhana. No? So this meditation can lead first jhana, second jhana, third jhana, until third jhana. Jadi kalau Anda mengirimkan cinta kasih dengan cara demikian, dengan hanya menggunakan satu kalimat tadi, kalau konsentrasi Anda kuat, cukup kuat, Anda bisa masuk jana gitu ya. Jadi artinya itu meditasi meta ini, cinta kasih ini bisa membuat kita sampai masuk ke jana ketiga. So if you are man, so choice man, your friend or your teacher, beloved and respected, or sayadaw or bandit also can. No? This sayadaw or bandit smiling face, you take as object. Adada standing metta, ayan saburiso, awiro, hotu, etc. No? Ya, jadi kalau misalnya Anda laki-laki, Anda kirim kepada teman ataupun guru Anda yang Anda sayangi ataupun hormati, atau teman Anda yang Anda sayangi ya, ataupun Anda hormati, ya Anda sudah pernah melihat wajah yang tersenyum itu, Anda ingat-ingat kembali, munculkan wajah yang tersenyum dalam batin Anda, kemudian mengulang dalam batin, semoga orang ini selalu sehat dan bahagia, semoga dia selalu sehat dan bahagia gitu. So try one sentence only. No? Other page hotu also can, anigo hotu also can, suki adana, pariharatu also can. No, one time one sentence only. No? Jadi Anda boleh pilih satu kalimat aja ya dari 4 ya. 4 kalimat ini yang pertama, semoga orang ini selalu bebas dari mara bahaya. Atau kalau Anda mau pilih, semoga dia selalu bebas dari penderitaan batin. Atau yang kalimatnya, semoga dia selalu bebas dari penderitaan jasmani. Atau semoga dia selalu sehat dan bahagia. Salah satu dari 4 kalimat ini boleh dikirimkan gitu. Okay, now everybody, pay attention. Your friend or your teacher smiling face now. No? Jadi semua meditator yang ada di sini sekarang kalian coba memperhatikan muka teman Anda ataupun guru Anda yang tersenyum itu. Pertahankan gambarnya ini supaya jangan hilang. Tapi kalau hilang dimunculkan lagi gitu. So after that, by reciting in your mind, ayan sapuriso, awiro hotu, no? At that time, your mind to this object. So this Vitaka is thoroughly this object. So this smiling face or image object is very important. Nita Bhavana. This smiling face is disappear at the time, recall again, no? Recall again. So this image always smiling, your meditation is successful, no? Ya, jadi pada saat Anda mengirimkan cinta kasih ya dengan mengatakan dalam batin semoga orang ini selalu bebas dari mara bahaya gitu. Anda harus melihat gambar wajahnya yang tersenyum itu ya, mukanya yang tersenyum itu harus ada. Nah, jadi gambaran muka yang tersenyum ini sangat penting. Ini adalah objek meditasi Anda. Kalau gambarnya hilang, harus dimunculkan lagi gitu. Dipertahankan selama mungkin gitu. Jadi kalau orang ini dalam batin Anda itu terlihat senyumnya semakin lebar, dia semakin tersenyum, itu artinya meta Anda itu, cinta kasih Anda itu berhasil gitu. So Nita meditation, you should try at least 10 minutes or 20 minutes, even though you know attain jhana. After that you can change anapana meditation. Jadi Anda melatih meditasi cinta kasih ini, meditasi meta ini selama minimal itu lebih kurang 10 menit ya. Jadi setelah 10 menit Anda latih, Anda boleh pilih orang lain juga boleh ya. Bukan cuma satu orang aja, bisa ganti orang yang lain sekitar 10 menit. Setelah itu Anda bisa ganti ke anapanasati. So anapana meditation is every Buddha also use this meditation and also suitable for many people. So today also you should try that
Anapana meditation as main meditation. No? Ya, jadi meditasi anapanasati ini adalah perhatian penuh kepada napas, ya, napas yang masuk dan napas keluar. Jadi meditasi anapanasati ini biasa selalu dilatih oleh semua Buddha gitu. Dan biasanya meditasi ini cocok untuk kebanyakan meditator gitu. Jadi oleh karena itu hari ini Anda menggunakan meditasi anapanasati ini, perhatian penuh kepada napas sebagai objek meditasi utama, ya. So Buddha also placed this Anapana meditation, Ayambiko Bhikkhave, Anapana Sati Samadhi. Bhavito Bhuligato Santo Jewa Panito Cha Asik Achesanako Cha Sukho Cha Viharo Upanupani Pavake Akusalithami Thana So Andrada Basic Upasamiti. Now, this Anapana meditation is a very superior, very peaceful meditation. No? So if you practice Anapana meditation, you can stay happily. No? And also this meditation is no need to add another object because breathing in, breathing out is always in you are around the nostril. So very easy to practice this meditation. Ya, jadi Sang Buddha juga memuji, ya, meditasi anapanasati ini dengan mengatakan meditasi anapanasati ini adalah meditasi yang sangat superior gitu. Jadi kalau Anda mengembangkan meditasi anapanasati ini, perhatian penuh kepada napas, Anda akan bisa hidup dengan tenang dan bahagia gitu. Dan selain itu, objek napas itu dia selalu ada karena kita kan selalu bernapas. Artinya objek itu selalu ada di diri kita. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi, kita hanya cukup memperhatikan aja. So Anapana meditation is under the Kaya Nupassana Satipatthana. No? Kaya Nupassana Satipatthana. So Kaya is the whole body is called Kaya. Our body is called Kaya. So breathing in, breathing out is a part of our body. So we also can call the breathing in, breathing out also Kaya because this is one part of our body. So we can call Anapana meditation Kaya Nupassana Satipatthana. Jadi saya sudah mengatakan anapanasati, perhatian penuh kepada napas ini termasuk dalam kaya nupasana satipatthana. Jadi kaya nupasana, kaya ini artinya tubuh. Ya, jadi perenungan terhadap tubuh. Jadi perenungan terhadap objek napas ini termasuk perenungan terhadap tubuh karena napas ini bisa dibilang bagian dari tubuh kita. Oleh karena itu disebut kaya nupasana satipatthana. So to meditate this Anapana meditation, you can sit comfortable sitting. No? Cross-leg, or full lota, half lota, simple sitting, or you can sit on the chair also. If you cannot sit on the floor, so you can use the chair. No? Ya, jadi untuk melatih anapanasati itu Anda duduk dengan nyaman, ya, melipat kaki ataupun bagaimanapun kaki Anda pada saat duduk, yang penting postur Anda itu nyaman. Jadi kalau Anda tidak bisa duduk di lantai, Anda boleh duduk di kursi, boleh minta kepada panitia, kalau tidak bisa di lantai bisa di kursi. So Anapana meditation, important one is whether you are breathing long or short, you must know this breathing is breathing in or breathing out. This is very important. No? Jadi pada saat Anda duduk itu coba tegakkan punggungnya itu, tapi jangan tegang, ya, tegak aja punggungnya, jangan tegang. Nah, yang penting pada saat meditasi anapanasati ini, Anda harus mengetahui napas ini apakah napas yang sedang masuk atau napas yang sedang keluar. Anda cukup tahu aja ini napas yang sedang masuk atau napas yang sedang keluar. So if you have no mindfulness, we cannot know. So breathing out is a 34-hour work, 34-hour non-stop running. No, but most time we have no mindfulness. At that time we didn't know this breathing in or breathing out. No, but now have to try to know breathing in or breathing out. At the time we can get meditation, the bhavana, kusala karma.
Ya, jadi kalau kita tidak punya kesadaran ya, kalau kita tidak menyadari napas ini atau kita tidak memperhatikan napas ini, kita tidak tahu napas kita ini masuk atau keluar. Sedangkan kita itu bernapas sepanjang hari ya, 24 jam kita nggak pernah berhenti bernapas, tapi kebanyakan tuh kita nggak tahu napas kita tidak menyadari kita sedang bernapas. Itu adalah kebiasaan kita setiap hari gitu ya. Tapi untuk kali ini, meditasi ini Anda coba arahkan batin Anda untuk memperhatikan, mengetahui napas ini masuk atau keluar gitu. And also this breathing out is directly connecting with the mind. Because this breathing out is Chitaja Rupa, no? Mind produce Rupa. So your mind is change, breathing out also change. Your mind is more and more peaceful, your breathing also more and more settled. Jadi napas masuk dan napas keluar ini juga punya hubungan langsung dengan pikiran Anda ya. Karena napas masuk keluar ini termasuk cita jarupa atau fenomena materi yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi artinya kalau pikiran Anda itu berubah ya, maka napas Anda juga ikut berubah. Artinya bisa semakin kencang atau semakin halus gitu. So because this, so you can get concentration if you can control your breathing. So your breathing is always moving, but your mind should not move. Always in the touching point. You should not. Your mind should not move. But you must know this breathing is breathing in or breathing out, whether long or short. Ya, jadi kalau Anda bisa memperhatikan napas Anda dengan stabil ya, nanti napas Anda, pikiran Anda akan semakin tenang gitu. Kalau semakin lama Anda bisa memperhatikan napas Anda dengan stabil gitu. Tapi Anda jangan mengikuti napas ini mengikuti napas ini bergerak ke dalam tubuh ataupun keluar dari tubuh. Anda hanya memperhatikan napas ini di satu tempat gitu, di area titik sentuh di sekitar hidung. Batin Anda berhenti di sana, napasnya bergerak lewat di sana gitu. Tapi jangan diikutin dia masuk ke dalam tubuh atau keluar dari tubuh. So this breathing also upper lid or nostril, at that time nimitta appear in this area. So nimitta is very important to get jhana. So if you pay attention, your mind, so at the touching point around the nostril, at the nimitta also appear at that touching point area. At that time nimitta is more black dark, at that time become Pratibhaga nimitta. So this Pratibhaga nimitta also appear depend on your perception on the breathing in, breathing out. Ya, jadi kita perhatikan napas itu, napas yang bergerak keluar masuk itu di jalurnya ya, jalur keluar masuk napas itu ada di sekitar lubang hidung ataupun di atas bibir. Jadi kita arahkan batin kita ke sekitar sana. Nah, jadi kita bisa perhatikan napas yang bergerak di sana, masuk keluar di sana. Nah, nanti di area itu juga akan muncul yang namanya nimitta. Nimitta ini adalah terjemahannya pertanda konsentrasi ya. Jadi kalau nimitta ini muncul, itu bisa bentuknya seperti cahaya atau sebagainya gitu. Nah, jadi nimitta ini kalau semakin kuat, nanti dia akan semakin terang, dan dia akan menjadi patibhaga nimitta. Nah, kalau dia sudah menjadi patibhaga nimitta, Anda bisa masuk jhana dari patibhaga nimitta ini. Jadi nimitta ini juga bentuknya berbeda-beda, tergantung persepsi setiap orang. So everybody has breathing in, breathing out, but different perception, different yogi. Therefore, nimitta also appear different nimitta. So for example, sometimes we hear the one bhikkhu chanting. At that time, some bhikkhu has perception. Oh, this bhikkhu chanting is like waterfall, non-stop chanting, right? Oh, this bhikkhu chanting is like waterfall, like that. No, very quick, very fast, like that. No, very powerful, like that. No, but another bhikkhu listening to chanting, but he think, oh,
This chanting is like very smoothly flow the river like that, no waterfall. So different position. No? Ya, jadi setiap orang itu punya napas ya. Jadi semua orang itu bernapas. Tetapi meskipun semua orang sama-sama punya napas, tetapi nimitta itu berbeda. Untuk setiap orang nimitta itu berbeda karena persepsi setiap orang juga berbeda gitu. Jadi saya itu tadi kasih contoh, misalkan ada orang mendengarkan seorang biku membaca parita gitu ya. Jadi ada orang yang punya persepsi, oh dia dengar orang ini baca parita, dia seperti air terjun gitu. Seolah-olah seperti air terjun, persepsinya dia ya, dia mendengarkan dia seperti air terjun karena suaranya itu kuat dan juga cepat tanpa berhenti gitu. Tapi di telinga orang lain, dia terdengar seperti air sungai gitu, air sungai yang mengalir, bukan air terjun, tapi air sungai yang mengalir. Nah, itu disebabkan oleh persepsinya berbeda. But during the meditation, anapana time, but you should not expecting to appear nimitta. Your duty is to know breathing in or breathing out, whether long or short. This is your duty. This only. Ya, jadi saya mengatakan pada saat bermeditasi, tugas Anda itu hanya cukup mengetahui ataupun memperhatikan napas yang masuk dan keluar. Itu aja tugasnya. Anda jangan punya pengharapan ataupun keinginan untuk supaya muncul nimitta gitu. Itu jangan seperti itu. Anda hanya cukup mengetahui napas masuk dan keluar. And also sometimes characteristic, no? Characteristic portion, equal. This all sometimes automatically appear because your concentration better. Saparamanta Dhamma also appear. No? At that time you should not pay attention. No, this paramatha characteristic. No? Only pay attention, breathing in, breathing out only as concept. No? Ya, jadi terkadang pada saat sedang bermeditasi, memperhatikan napas masuk keluar, Anda bisa merasakan karakteristik dhamma yang lain. Misalkan Anda bisa merasakan ada dorongan, ataupun ada keras, ataupun kasar gitu, dan sebagainya ya. Karakteristik apapun yang muncul, yang Anda rasakan di tubuh itu, jangan Anda perhatikan ya. Anda coba abaikan itu, yang tugas Anda hanya memperhatikan napas yang masuk dan keluar ini sebagai konsep aja. Sebagai napas yang masuk dan napas yang keluar. So this called natural characteristics, no? Sabhava lakkhana. And also another samanya lakkhana, anicca, dukkha, anatta also do not pay attention in this case. Ya, jadi selain karakteristik dari mendorong dan sebagainya itu ya, Anda jangan perhatikan, Anda juga jangan perhatikan karakteristik alaminya seperti ketidakkekalan ataupun penderitaan ataupun tanpa diri. Anda jangan perhatikan itu. Jadi Anda perhatikan sebagai konsep aja. So Visuddhimagga also had made the precaution like that. Neva wanato, na lakhanato, manasikata. No? Do not pay attention as kala, as characteristic. No? Just pay attention concept, breathing in, breathing out. Ya, jadi di dalam kitab Visuddhimagga ya, Visuddhimagga ini adalah jalan kemurnian. Di situ dijelaskan pada saat Anda memperhatikan napas, jangan perhatikan karakteristiknya itu ya. Anda hanya perhatikan sebagai konsep napas yang masuk dan napas yang keluar. Itu sangat penting katanya. So nimitta be at that time, yogi can occupy first jhana, second jhana, third jhana, until the fourth jhana. At the fourth jhana time, you are breathing in, breathing out, totally stop. Because very septic at that time. No? Ya, jadi apabila muncul nimitta, maka ada kemungkinan Anda bisa masuk jhana gitu. Jadi Anda bisa masuk jhana pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi pada saat di jhana keempat, napas Anda itu akan berhenti. Nah, karena sebelum jhana keempat itu, napas Anda itu sudah sangat halus katanya. So first jhana time sate, second jhana moa sate, third jhana more sate, fourth jhana two sate, and take the stop. Jadi mulai dari jhana pertama itu napas sudah sangat halus, masuk ke jhana kedua semakin halus, jhana ketiga dia lebih halus lagi,
Dan di jana keempat itu dia akan berhenti napasnya itu. Not only the Buddhists, no, some the religion yogi also can attain jhana in anapana in India. Many people are practicing nowadays anapana meditation. Jadi kata saya di India itu banyak meditator ya, yang bukan Buddhis ya. Mereka berlatih meditasi napas ini sampai jana keempat gitu. Tapi mereka bisa, bukan Buddhis itu banyak juga. Para petapa maksudnya ya. So one of the Hinduism yogi, his name is Krishna, I think, Rama Krishna. He is one the Dhammavaka or the Hindu temple. They call Pura, no? So he every day the way of which in the Pura. After that, he is a free time. He meditate, Anapana meditation. So he can attain second jhana, first jhana, second jhana. So one day in the United Nations, there is one the religious conference. At the time, he has opportunity to speak 2 minutes about the Anapana. Only just 2 minutes only. Now he has time. At the time, one the very rich lady very admired to him, and she offered a lot, maybe $2 million money, I think. No. After that, no, he established one society in India, no, Bhavana society like that, or welfare society. Ya, jadi saya mengatakan ada seorang meditator ya, tapi dia Hindu. Namanya itu Ramakrishna kalau tadi saya dengar. Dia itu seorang sukarelawan di Pura ya, di Pura di India katanya. Jadi kalau dia sedang senggang, dia itu biasanya melatih meditasi anapanasati, napas keluar masuk, dan dia bisa masuk sampai jana kedua, bisa masuk jana pertama, jana kedua. Jadi di suatu kesempatan katanya, pada saat itu sedang ada konferensi pertemuan dunia gitu ya. Nah di situ dia dapat kesempatan untuk berbicara selama 2 menit mengenai, pada saat itu dia berbicara mengenai meditasi anapana ini dan pencapaiannya sampai jana kedua ini ya. Jadi ada seorang perempuan yang sangat kaya, dia sangat terkesima gitu ya dengan pencapaian dia. Dia pun mendanakan sekitar 2 juta US dollar kepadanya untuk membuat sebuah komunitas itu. Komunitas ya, komunitas meditasi yang seperti itu ya di India. So because this Anapana meditation in the world, the whole world, many people are now practicing Anapana meditation. No? So every Buddha also use this Anapana to attain enlightenment, no? Buddhahood. Jadi di dunia ini banyak yang melatih meditasi anapanasati ini, perhatian penuh kepada napas masuk keluar ini ya. Dan bahkan setiap Buddha itu, mereka itu beliau itu mereka melatih meditasi anapanasati itu untuk mencapai pencerahan sempurna gitu. Sometimes you lazy to meditate Anapana at the time, sometimes try Asubha and Mananusati meditation. Asubha is if you already see the dead body, maybe at least maybe chicken dead body. After that you can this Asubha, no? Asubha you can develop. After that, I also one day will die like this chicken, like no. So after that you can see your dead body. After that no jividiriya in your body. After that you have Dhamma urgency to meditate, right? I will die. Before dying, I shall meditate like that. Ya, jadi kalau misalkan Anda timbul rasa malas ataupun rasa bosan untuk bermeditasi, Anda bisa coba melatih meditasi Asubha, ya, persepsi menjijikkan dan Marananusati. Ini adalah perenungan terhadap kematian. Jadi caranya itu meditasi Asubha, persepsi menjijikkan ini Anda mengingat kembali mayat yang Anda pernah Anda lihat gitu. Kalau Anda sudah pernah melihat mayat, Anda ingat kembali mayatnya itu. Tetapi mayatnya ini harus yang jenis kelaminnya sama ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda belum pernah melihat mayat sebelumnya, Anda bisa mengambil bangkai binatang juga, misalnya bangkai ayam ataupun bangkai sapi gitu. Nah, Anda renungkan
bangkai binatang itu. Setelah itu Anda juga merenungkan diri Anda sendiri. Suatu hari saya juga akan meninggal, mati gitu ya, seperti binatang ini, seperti hewan ini juga saya akan mati juga seperti mayat ini gitu. Nah, jadi dengan demikian Anda akan timbul semangat gitu. Anda akan timbul keterdesakan batin untuk bermeditasi, yang artinya sebelum kematian datang, saya harus tekun bermeditasi, berlatih. Okay, everybody close your eye and also create your dead body. Appear or not? Saya mengatakan, coba Anda semua sekarang tutup mata, kemudian Anda bayangkan mayat tubuh Anda sendiri ya. Mayat ini sudah tidak ada unsur kehidupannya, sudah nggak ada, hanya tinggal mayat aja. Muncul apa enggak? So this dead body is older than you, also possible, no? Older than you are now very young. Maybe this dead body is a little bit older than older age like that. So this also possible, no? Because some yogi, if they pay attention, they are that time, at the time they can see, at the time he is very old at the time. No? Ya, jadi saya mengatakan pada saat Anda berusaha merenungkan mayat Anda sendiri, ya, tubuh Anda sendiri yang sudah jadi mayat, kemungkinan Anda bisa melihat tubuh ini itu usianya lebih tua, jauh lebih tua daripada usia Anda sekarang ini. Itu bisa terjadi, ada sebagian yogi yang seperti itu ya. Mereka melihat tubuh mereka sendiri, tapi pada saat itu usia badannya itu jauh lebih tua daripada usia sekarang. One my friend yogi informed me when he paid attention that his dead body at the time he saw he died in the hospital. Beside him, many nurses also he saw. At the time he is quite old at the time, no? Quite old, no? Older than the current time. Ya, ada seorang meditator ya yang melaporkan kepada saya, dia mengatakan pada saat dia sedang merenungkan mayatnya sendiri, dia melihat tubuhnya itu mayatnya itu ya, tubuh mayatnya itu sudah meninggal dan di sekelilingnya itu banyak dokter dan perawat gitu, dikelilingi oleh para perawat di rumah sakit berarti ya pada saat itu, dan dia melihat usianya itu jauh lebih tua daripada usia sekarang ini gitu. Yeah, in this body, he also understand no deuteria. So already passed away at the time. Why he can see like that? Because he has concentration at the time. And Molone Pao also he teach is after getting jhana, also he teach this manasati meditation also. At the time, because of the powerful concentration, he can see easily the dead body also. Dead body or other dead body. After that, his that time also, no? Because concentration is very powerful at that time. Ya, jadi saya mengatakan kenapa yogi itu ya, meditator itu dia bisa melihat tubuhnya sendiri. Itu disebabkan karena dia sudah punya konsentrasi ya. Kalau di Molomin Pao ya, Pao Saidoji mengajarkan Marananusati ini, perenungan terhadap kematian ini, setelah yogi itu punya jhana biasanya ya. Jadi setelah punya konsentrasi, pada saat itu kita melihat mayat orang lain, kemudian melihat diri sendiri, melihat mayat sendiri-sendiri, di mana mayat ini sudah tidak ada unsur kehidupannya aja. Berarti hanya tinggal tubuh aja gitu ya, hanya tinggal tubuh mayat aja. Nah itu bisa terjadi itu karena meditator sudah punya konsentrasi yang cukup kuat, makanya bisa terlihat. So in Nepal, every yogi after getting jhana, no? It's especially the full jhana, no? Every yogi must learn this four protected meditation, Buddha Nusati, Metta, Asubha, Mana Nusati. Ya, jadi di Molomin Pao ya, setelah punya jhana, baru dilatih meditasi 4 pelindungan itu. Biasanya setelah dari anapana punya jhana, baru dilatih 4 meditasi pelindungan, yaitu Buddha Nusati, perlindungan terhadap kualitas Buddha, Metta ya, meditasi cinta kasih,
Kemudian asubha, meditasi, persepsi yang menjijikkan, dan kemudian marananusati, ini adalah perenungan terhadap kematian. 4 meditasi pelindungan. So because this today also you had condition you can try. Sometimes you are bored to meditate. And that time you should try asubha and marananusati also. Ya, jadi saya mengatakan ya, oleh karena itu kalau hari ini pada saat Anda sedang bermeditasi, kemudian muncul rasa bosan ataupun rasa malas untuk meditasi, Anda harus merenungkan marananusati, ya, Anda merenungkan kematian diri Anda sendiri supaya Anda timbul semangat gitu. So main meditation is anapana meditation. No, anapana meditation is we call parihariya meditation. Every time you can use this meditation, even in the toilet, in the eating time, shower room, walking meditation, standing meditation, lying down meditation. So every time you can use this anapana meditation. Full-blooded meditation is sometimes you can use. They also support to the anapana meditation. Ya, meditasi utama Anda hari ini ya. Objek utamanya adalah anapanasati. Perhatian penuh kepada napas gitu. Jadi Anda harus selalu memperhatikan ya. Mencoba mengarahkan batin Anda kepada napas ini dalam setiap postur tubuh Anda. Apakah Anda sedang duduk atau sedang berdiri, sedang berjalan, sedang berbaring, apakah sedang di toilet atau sedang bagaimanapun postur Anda berusaha senantiasa untuk mengarahkan batin Anda kepada nafas gitu. Ini adalah objek meditasi utama Anda. Sedangkan kalau kadang Anda boleh juga ganti objeknya ke salah satu dari meditasi 4 pelindungan ini. Jadi objek meditasi 4 pelindungan ini tujuannya adalah untuk mensupport atau untuk membantu meditasi anapanasati. So they are called samatha meditation. Why? This meditation made your mind concentration. So because samatha meditation, after successful samatha meditation, you can go to the vipassana meditation. At the time you can start 4 element meditation. 4 element. Ya, jadi objek meditasi ini disebut samatha ya. Kenapa disebut samatha? Karena objek meditasi ini tujuannya adalah untuk mengembangkan konsentrasi Anda gitu. Jadi kalau konsentrasi Anda sudah sukses ya, sudah punya konsentrasi, Anda bisa melanjutkan ke meditasi vipassana. Jadi kalau Anda ingin ke vipassana, Anda mulai dengan meditasi 4 unsur. So because there are bhavana is a 2 type only, samatha bhavana and vipassana bhavana. No, samatha bhavana is to get concentration. Vipassana bhavana is to get wisdom. Jadi bhavana itu ada 2 jenis ya. Bhavana ini adalah meditasi ya, atau pengembangan batin. Ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah samatha bhavana. Ini tujuannya adalah untuk mengembangkan konsentrasi, dan vipassana bhavana ini untuk mengembangkan kebijaksanaan. So the essence of our Buddha Sasana is the vipassana, not samatha bhavana, no vipassana bhavana. This is the essence of the sasana. So we must reach until the vipassana state. Jadi sebenarnya inti dari ajaran Buddha kita ini ya, adalah vipassana bhavana ya, meditasi mengembangkan kebijaksanaan, bukan mengembangkan konsentrasi, bukan di samatha gitu ya. Jadi saya menghimbau kita harus berusaha supaya kita bisa sampai di tahapan pengembangan kebijaksanaan ini, vipassana bhavana ini. But without concentration also not able to practice vipassana. So because the sila training, samadhi training, panya training have to try step by step. Tetapi tanpa konsentrasi kita tidak mungkin bisa mengembangkan kebijaksanaan ya.
Jadi oleh karena itu kita harus melatih setahap demi setahap, mulai dari sila, ya, mengembangkan moralitas, kemudian samadhi, pengembangan konsentrasi, baru panya, sila samadhi panya, pengembangan kebijaksanaan. So if you have samadhi concentration, you have able to know that nama and rupa, and also this nama rupa is arise because you are previous karma. No? And then you understand your previous kusala karma, dana karma, or sila, or meditation, which karma produced in this life to your life. No? So you already done in past life when the offering dana or meditation or like that. At the time you understand the workings of karma. At the time you are believe cause and effect. No? Ya, jadi kalau Anda punya konsentrasi, Anda akan bisa melihat fenomena materi dan fenomena batin, ya, nama dan rupa ini. Anda bisa melihat fenomena ini sebagaimana apa adanya, dan juga Anda akan paham fenomena materi ini muncul disebabkan oleh karma Anda sebelumnya. Jadi karma apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya itu sehingga menyebabkan Anda punya fenomena materi yang seperti sekarang ini gitu. Mungkin sebelumnya itu Anda sudah pernah melakukan perbuatan berdana ataupun pernah bermeditasi ataupun perbuatan-perbuatan yang lain, ya, perbuatan baik yang lain yang menyebabkan Anda punya fenomena materi seperti sekarang ini gitu. Jadi dengan demikian Anda akan paham adanya hukum sebab akibat dan Anda akan yakin dan percaya dengan hukum karma gitu. So in morning part one lady yogi, she checked her past life. At the time, past life, he is a soldier, man. No, this present life is a lady. Past life is a man. Another past life is a snake. Like that. At the time, this snake is pay the homage to the Jitiya. No? Near the Jitiya, one man is meditating. At the time, this snake has admired to this man. This life began like this man to meditate like that. No? At the time, this life he became the man. No? So this man like he's Soja. At the time, he very busy. At the time, he also visit one Jitiya. At the time, many ladies are offering flower to the Jitiya. At the time, this Soja thinking, oh, lady life is very easy. All we can do kusala. I'm very busy like that. So because this mind, he became this like lady like that. So seeing this at the time, this yogi has ball to extend the samsara. Sometimes snake, sometimes man, sometimes lady. At the time he want to escape from the samsara. Such kind of power is very powerful. At the time can attain nibbana. Ya, jadi saya sudah mengatakan ada seorang meditator perempuan di Myanmar di tempat meditasi Molamin Pao Saidoji di situ, ya. Jadi yogi meditator perempuan ini dia melihat kehidupan masa lampaunya, ya. Dulunya itu, sekarang dia kan perempuan, ya. Kehidupan masa lampaunya dia adalah laki-laki. Dia adalah seorang tentara katanya, ya. Dan kehidupan sebelumnya, sebelum dia jadi laki-laki tentara itu, dia adalah seekor ular, ya. Jadi pada saat dia menjadi ular itu, dia melewati sebuah cetia, dia pun menghormat cetia itu. Pada saat dia menghormat cetia itu, dia melihat ada seorang laki-laki sedang bermeditasi di dalam cetia itu. Nah, jadi ular ini punya rasa kagum terhadap orang yang bermeditasi ini, laki-laki yang sedang meditasi ini. Oleh karena itu, setelah dia meninggal dari ular itu, dia terlahir menjadi laki-laki, gitu ya. Nah, pada saat menjadi laki-laki, dia pun kena itu harus menjadi tentara, ya. Karena dia tadinya dia ingin bermeditasi, tapi karena dia kena itu, ya, wajib militer, jadi dia harus sibuk, jadi nggak punya waktu untuk meditasi. Jadi pada saat dia menjadi tentara, dia ke Cetia, dia melihat di Cetia itu banyak wanita yang mendanakan bunga kepada Cetia. Jadi pada saat itu dia punya pikiran kehidupan jadi wanita itu lebih menyenangkan, maksudnya tidak sibuk seperti laki-laki. Laki-laki kan harus perang, sibuk, ya. Perempuan mereka hanya berdana gitu.
Setelah itu dia meninggal, terakhir menjadi perempuan gitu di Moulamin Pao. Nah, jadi setelah itu setelah dia melihat kehidupan masa lampaunya seperti itu, dia timbul rasa bosan. Dia bosan terhadap samsara ini, lingkaran kelahiran kematian ini. Dia punya keinginan untuk terbebas dari lingkaran kematian dan kelahiran ini. Jadi kata Sedo, keinginan seperti itu adalah keinginan yang kuat. So because the purpose of meditation is to reduce our attachment, no? To reduce our attachment to the life, no? Everything, no? Reduce your loba, no? If you are loba, you can get there another life, never stop, no? So our purpose always pay attention to attain nibbana. Ya, jadi oleh karena itu sebenarnya tujuan dari meditasi ini adalah untuk mengurangi kemelekatan ataupun keinginan kita terhadap kehidupan ini gitu. Terhadap apapun ya, maksudnya kalau Anda masih punya keinginan ataupun kemelekatan gitu, maka Anda akan selalu berputar-putar dalam lingkaran kematian dan kelahiran lagi ini. Oleh karena itu kita harus pada saat kita bermeditasi, kita harus selalu beraspirasi untuk bisa mencapai nibbana. Even though we wish to attain nibbana, but other benefit also can get automatically. Some the worldly benefit like healthy, rich, long life, happy, everything also can get. For example, I wish to get the water. And then Kapiya offer me water. Not only water, he also offer the cup also. Right? In the same way, we wish the water, nibbana, we also can get the cup also. One cup also can get. No? So this no need to push some the benefit. Only pay attention the nibbana. At that time, everything can get. Ya, jadi kata Sedal, kalau kita sudah melakukan perbuatan baik, ya, kita hanya cukup perlu beraspirasi untuk mencapai nibbana aja. Jadi kalau kita beraspirasi mencapai nibbana, nanti manfaat-manfaat duniawi yang lain juga kita bisa dapatkan juga secara otomatis. Misalkan kita juga bisa otomatis jadi punya harta juga, bisa sehat, berumur panjang, itu semua otomatis dapat kalau kita beraspirasinya ke nibbana gitu. Jadi tadi saya kasih contoh, misalkan pada saat saya ingin air gitu, ingin air minum, pada saat Kapia menawarkan ya, mengoffering gitu, apa sih, memberikan air ini, tapi beserta dengan gelasnya juga ya. Jadi hanya mengharapkan air, tapi dapat juga gelasnya dan sebagainya. Jadi oleh karena itu dengan Anda beraspirasi nibbana, nanti yang lain itu samping-sampingannya juga dapat juga istilahnya. Any question now? No clear part? Dan sampai di sini ada penjelasan yang tidak jelas nggak? Ada yang mau bertanya? So if clear, we will start meditation. Anapana. Only this sitting, only Anapana only we meditate. No? So other sitting you can find Buddha Nusati Metta Anapana. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, nanti untuk sesi kali ini ya, untuk sesi pagi ini, Anda hanya melatih anapana aja ya. Tapi nanti setelah siang hari atau sesi yang lain selain ini, Anda bisa melatih objek yang lain, boleh. Buddha Nusati, Metta, boleh. Tapi khusus sesi ini Anda latih anapana. Perhatikan napas masuk dan keluar gitu. Kalau ada yang mau ke toilet, boleh ke toilet sekarang. Nanti setelah itu kita meditasi sama-sama sampai jam 10.